Wasallam, apa kata Rasul dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, apa kata Rasul, Islam itu adalah agamamu, sholat itu tiangnya. Terus apa kata Rasulullah, jihad itu adalah puncak. Jadi jangan kita pernah akan berjumpa dengan Allah tanpa ia berjihad di jalan Allah. Karena jihad dengan ia berjihad, ia tahu bahwasanya tidak akan ada yang berkuasa di muka bumi Allah yang selain dari Allah. Agar ia tahu bahwasanya yang memiliki dirinya adalah itulah gunanya. Itu gunanya. Jihad itu adalah apa kemenangan yang akan dicapai? Kemenangan mendapati Allah di akhirat. Itulah guna jihad. Saudara-saudara tidak akan pernah tahu bagaimana cintanya Allah dengan kita tanpa saudara-saudara berjihad di jalannya. Yang ingin tahu bagaimana cinta Allah kepada kita hanya dengan jalan berjihad. Saudara-saudara sekalian yang menghormati, dulu kita pernah berjanji bahwasanya kita akan jadi hamba yang beriman, yang menegakkan agama Allah, yang mengajak umat untuk tidak mensekutukannya, apalagi yang mengajak yang membela Allah. Tapi kadang-kadang manusia dikala ia diberikan dunia oleh Allah, ia lupa, ia menuju kepada dunia, ia sibuk memuaskan dirinya, sementara tujuan kita adalah akhirat. Kita semua yang ada di sini pasti akan mati. Ingat itu. Kita akan mati dan kita tidak akan hidup selamanya. Saudara-saudara sekalian, apa guna ini akan digelar malam hari ini? Agar tahu mana yang emas dan mana yang swasa. Emas walaupun di dalam lumpur dia tetap akan menjadi emas. Tapi kalau swasa walaupun ia di atas lemari dia tetap akan menjadi swasa. Kenapa ini harus disampaikan? Kenapa ini saya sampaikan pada hari ini? Karena orang-orang yang menghalangi hamba Allah untuk berjihad di jalan Allah, orang-orang yang tidak mau berjuang di jalan Allah, itulah orang-orang munafik. Dan kita yang ada di sini tidak mau dimasukkan Allah dalam golongan kelompok munafikun itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, makanya saya sampaikan, jihad adalah cara agar kita bisa mendapati Allah. Saudara tidak akan pernah mendapati Allah itu, saudara tidak akan pernah merasakan kasih sayang Allah itu jika saudara-saudara tidak pernah berjihad. Dan ingat bahwasanya jihadlah yang memurnikan kesolehan. Jadi saudara-saudara sekalian, kita adalah abdillah. Dari awal kita sudah berjanji kita adalah abdillah. Kita adalah tentaranya yang berjuang untuk apa? Untuk apa kita berjuang pada hari ini? Untuk menegakkan tauhid. Untuk menegakkan tauhid agar manusia pada umumnya, agar saudara kita tidak lagi mensekutukan Allah, agar saudara kita tidak lagi ia mensekutukan Allah. Itulah tugas kita. Perjuangan kali ini adalah cara agar kita keluar dari kemunafikan itu, agar kita keluar dari kemunafikan itu, agar kita tidak termasuk adalah hamba-hamba yang melakukan kesyirikan kembali. Munafik itu juga syirik, sama, tidak ada bedanya. Tahukah saudara, zindik itu adalah
akarnya munafik, batangnya syirik, itu buahnya sama saja. Jihad agar hati keluar dari itu, agar syahadatnya benar, itu guna jihad. Jadi pada hari ini kenapa kita tidak ditolong? Rasanya Allah tak ada pada diri kita, rasanya Allah tak menolong kita. Agar kita tahu, hei fulan, kata Allah, aku yang berkuasa, kau tidak punya kekuasaan. Aku yang buat fulan, kau tidak mempunyai kekuatan. Apalagi kata Allah, hei fulan, aku yang memiliki dirimu. Bahkan fulan, yang memiliki dirimu adalah aku, kata Allah, bukan dirimu. Agar kita tahu itu. Begitulah sayangnya Allah kepada kita. Itulah gunanya. Saudara-saudara sekalian, tahu tak akibatnya? Akibatnya apa jika kita tidak lakukan? Ada satu yang berbuat kesalahan, apa akibatnya? Berarti ia ikut dalam apa? Membela nafsunya. Ia sesungguhnya sedang memenuhi keinginan nafsunya agar kembali orang mensekutukan Allah. Sementara ia adalah seorang hamba Allah, seorang abdillah yang apa? Yang harus mengabdi kepada Allah. Ia pasti mati dan ia tidak akan hidup selamanya. Ada di antara kita yang akan hidup selamanya? Ada? Tidak ada. Tidak ada kita yang akan hidup selamanya. Agar kita tahu, yang akan berjuang di jalan Allah itu adalah betul-betul emas dan tidak swasta. Umat perlu yang emas, tidak perlu yang swasta. Ini adalah hal pertama. Bagaimana ia akan mengurus umat yang semakin hari semakin banyak, sementara ia palsu. Ia hanya menegakkan keinginan syahwatnya. Mengurus umat perlu keikhlasan, perlu ketulusan. Saudara-saudara yang berbahagia, pada malam hari ini mayoritas yang hadir adalah para tuan guru, para guru, para maulana. Tugas kita hanya itu. Dunia tidak akan engkau bawa. Dunia tidak akan engkau bawa. Siapa yang ingin membawa dunia? Jangan miliki apa yang dimiliki oleh Allah. Tahu tak engkau bahwasanya dunia itu milik Allah? Dirimu sendiri adalah milik Allah ini. Tidak ada yang engkau miliki. Jangan engkau miliki apa yang dimiliki oleh Allah. Sesungguhnya engkau sedang melakukan pengkhianatan kepada Allah. Sadarkah kita? Sudah berapa lama kita melakukan pengkhianatan kepada Allah? Yang kita ingin memiliki apa yang dimiliki oleh Allah, sehingga apa yang kita lakukan, kita sibuk dengan diri kita. Kita menginginkan dunia, menginginkan kemenangan dunia. Orang yang soleh tujuannya cuma adalah kemenangan akhirat. Kemenangan akhirat itu lebih kekal dan abadi. Itulah orang yang berakal. Orang-orang yang bodoh, dia ingin kemenangan dunia dan tidak ingin kemenangan akhirat. Mereka adalah orang-orang yang bodoh dan mereka adalah orang-orang yang merugi, kata Allah. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Maukah kita masuk golongan itu? Oh, tidak. Ini seleksi. Berakallah kita. Kita manusia diberi Allah akal. Atau mau Allah buang akal dalam pikiran kita? Maka sampaikan ini kepada saudara kita. Sampaikan ini bahwasanya hari ini, untuk apa hari ini kita berjihad? Untuk agar kita tahu bagaimana sesungguhnya mendapati Allah itu. Agar kita tahu bahwasanya kita tak punya kekuatan, yang punya kekuatan Allah. Agar kita tahu yang berkuasa itu Allah. Apalagi agar kita tahu yang kita miliki pun tidak ada. Tidak ada satupun yang kita miliki.